Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Walhamdulillahilladzi qad amarna bil ukhuwah wa ta'awun wa nahana 'anil tafarruqi wa tanazu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina min 'adzabillah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar ahlul khair, pecinta ilmu, perindu surga, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli silaturahmi, ahli dalam kebaikan. Insya Allah kita pun termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi, kita amalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah agar bahagia selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Bupati Tangerang, Bapak Haji Muhammad Faisal Rashid, Ibu Wakil Bupati Tangerang, Ibu Intan Nurul Hikmah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, Bapak Haji Adik Baijuri SPD MPD, para unsur Forkopimda, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Bapak Haji Soma Atmaja, Kepala DPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tangerang, Ketua MUI, LPTR, DMI, Basnas, BWI, PCNU, PD Muhammadiyah Kabupaten Tangerang, para ketua dan perwakilan unsur lembaga agama di Kabupaten Tangerang, para alim ulama, para ustadzah, seluruh hadirin ASN dan masyarakat Kabupaten Tangerang yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata orang Pekanbaru, karena saya orang Pekanbaru, sampai di Tangerang, gamis putih sorbannya merah. Ini yang sedang saya pakai ini. Gamis putih sorbannya merah, dipakai menyambut 17-an. Semoga Tangerang semakin berkah, dipimpin Bapak Bupati dan Ibu Bupati. Mari kita doakan. Amin ya rabbal alamin. Saya tadi sempat ngomong sama Bapak Bupati dulu, kami ketemu umroh di bulan Januari. Jadi yang beliau sampaikan sudah padat, itu daging semua itu. Izinkan saya menyampaikan kultum saja. Kultum kuliah 17 menit. Karena masih ada rangkaian acara malam hari ini, renungan suci katanya, Masya Allah. Bicara tentang kemerdekaan, kita ingin betul-betul merdeka. Merdeka dari kemusyrikan, merdeka dari kezaliman, merdeka dari kekikiran, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari belenggu hawa nafsu, dan puncaknya merdeka dari tipu daya syaitan. Ketika panitia menghubungi saya, Ustaz, temanya apa?
Walaupun sudah banyak bicarakan tentang kemerdekaan, rasanya elok kalau malam hari ini walaupun 17 menit kita bicara tentang mari bangkit dari keterpurukan. Kalau ada yang tanya, sebenarnya negeri kita ini sedang bangkit atau sedang berjuang untuk bangkit atau sudah bangkit benar? Jawabannya ya tiga-tiganya. Tapi bicara tentang keterpurukan, ada hal-hal yang harus kita renungkan, bukan menyalahkan keadaan. Yang pertama, karena manusia lalai jauh dari Allah, maka hidupnya akan terpuruk. Yang kedua, karena salah dalam pergaulan. Yang menakutkan salah pergaulan, dampak buruknya bukan cuma di dunia, tapi sampai di akhirat, yang Allah abadikan di Al-Quran. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya wailata laitani lam attahid fulanan khalilan. Sungguh celaka aku, mengapa dahulu di dunia aku jadikan dia sebagai kawan akrabku. Kalau cuma selesai di dunia tak masalah, bisa diperbaiki, ya salah. Tapi kalau terjerumusnya sampai wafat, berujung di akhirat, inilah penyesalan yang tidak ada gunanya. Oleh karena itu peranan iman dan takwa begitu pentingnya untuk kita jadikan perisai. Insya Allah dengan iman dan takwa, kita yakin apapun perjalanan bangsa negeri kita ini dalam keadaan insya Allah baik-baik saja. Insya Allah, asalkan dipahami dengan baik dan benar bahwa amanah itu luar biasa. Saya nukilkan dahulu hadis Tirmidzi dikaitkan dengan sunatullah yang terjadi. Khalaqallahu kulla syai'in fakataba hayataha wa mautaha wa musibataha wa rizqaha. Bahwa segala sesuatu yang telah Allah ciptakan dituliskan 4 perkara: hidupnya, matinya, musibahnya, dan rizkinya. Saya tuliskan dalam sebuah syair, hidup sedang kita jalani, mati pada waktunya pasti akan terjadi. Musibah sudah datang silih berganti, seolah tiada henti. Namun rizki ada setiap hari, bahkan sampai saat ini, walaupun belum datang secangkir kopi. Insya Allah usai ini ada secangkir kopi. Bu, hafal nggak tadi syairnya? Saya ulangi ya, ini penting ini. Hidup sedang kita jalani, mati pada waktunya pasti akan terjadi. Musibah sudah datang silih berganti, seolah tiada henti. Namun rizki ada setiap hari, bahkan sampai saat ini, walaupun belum datang. Insya Allah setelah ini ada nasi kebuli. Amin ya Rabbal. Jadi kalau begitu, apa solusinya ini? Kalau sudah ketentuan Allah, malam hari ini Bapak Ibu sekalian, pecinta ilmu merindu surga, tidak banyak, cukup 6 saja. Insya Allah kalau diamalkan, negeri kita Indonesia bangkit dari keterpurukan. Amin ya Rabbal. Yang pertama, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab sudah terjadi. Tawakal itu bukan ucapan saja, tapi praktek dalam kehidupan. Yang sahabat Umar bin Khattab mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulihi la ruziqtum kama yurzaqul tayr taghdu fi masad wa taruhu bi tawakkalin." Jika engkau betul-betul bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhanmu. Seperti burung yang pagi hari dalam keadaan perutnya kosong,
keluar dari sarangnya, sore hari pulang ke sarangnya, sudah dalam keadaan kenyang terisi. Jadi tawakal disempurnakan dengan ikhtiar. Ini ringkas yang pertama. Sebab kita yakin tawakal itu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalil-dalilnya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Yang kedua, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bertaubat Allah pasti merubah kehidupan kita, merubah negeri kita menjadi lebih baik. Surat cinta Allah di Quran, surat Al-Furqan, surat 25 ayat 70, yang membuat kita semakin terpikat. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman kepada Allah dan beramal saleh, niscaya tergantilah seluruh keburukannya menjadi kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi Maha Penyayang. Di kesempatan yang indah ini, mari kita beristighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Sekali lagi, astaghfirullah. Astaghfirullah. Khusus untuk yang sudah lansia, syair berikut ini tentang taubat. Hidup di dunia sangatlah singkat. Jangan sampai kita terlambat. Sekarang waktunya untuk bertaubat. Jangan tunggu hingga sekarang. Memang kiamatnya kapan? Ini dia. Jadi bertobat luar biasa, Allah akan merubah kehidupan kita, negeri kita jadi lebih baik. Tobat lisan, tobat hati, anggota badan dan kita buktikan bahwa kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nomor yang kedua. Yang ketiga, bersyukur tanpa tapi. Kita kalau bersyukur sering pakai tapi. Betul nggak? Ibu-ibu pulang dari tasyakuran dikasih apa? Berkat. Betul. Ketika terima berkat bilang apa? Alhamdulillah. Begitu dibuka, beneran. Pakai tapi nggak? Yang sering para istri juga begitu. Ketika terima amplop dari suami, ini untuk uang belanja, dia katakan alhamdulillah. Begitu dibuka, tapi padahal istri salihah itu mestinya berkata, malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia tak pernah resah, senang dan susah alhamdulillah, uang belanja kurang bukan masalah. Kalau istri bilang gitu gimana Pak Haji? Nikmat ya? Iya. Gimana Bu kalimatnya? Malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia, tak pernah resah, senang dan susah, alhamdulillah, uang belanja kurang, minta tambah. Kelas? Nah kalau istri bilang gitu Pak, indahnya apa istri bilang begitu? Kasih syair istri, menatap awan ke angkasa. Mana cakepnya ini? Menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, namun ingin sehidup sesurga. Jangan bilang sehidup semati. Ini kita bertemu juga kalimatnya mesti sama, harus karena Allah. Komunikasi lewat udara, walau dengan media WA.
Bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak kita bersama di surga. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Masih 5 menit lagi. Baru 3 ya. Ini kita batasi 6 saja ini. Kemudian yang keempat, bersabar tanpa batas. Prakteknya gimana kalau sabar? Sorry bro, kesabaranku sudah habis. Kita doakan Pak Bupati Bapak Haji Maisal termasuk adik sabar amin. Ibu Intan Nurul Hikmah adik sabar amin. Supaya Allah makin sejahtera. Amin Allahumma. Allah berikan surat cintanya kepada kita. Surat cinta Allah bagi ahli sabar. Pahala yang luas tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Biasanya kalau di majelis taklim katanya tuh, Bu, ini surat apa, ayat yang keberapa? Yang tahu tunjuk tangan, umroh bareng Pak Bupati. Bu, surat apa tuh, Bu? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kalau para kiai bapak ini semuanya sudah hafal, Bu, surat apa tuh, Bu? Biar sabarnya makin kuat. Surat Az-Zumar, surat 39 ayat nomor 10. Nah, indahnya sabar itu menjadikan kita dikumpulkan di surganya Allah dengan orang-orang yang saleh. Ini surat cinta Allah yang luar biasa tentang sabar. Saya bacakan ayatnya, kita renungkan, kita berdoa, semoga kelak kita bisa sehidup sesurga. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh adalah mereka orang tuanya, pasangan hidup suami istri dan anak keturunannya. Di setiap pintu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahan nikmat yang tak bertepi. Engkau menjadi penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Quran surat 13 Ar-Ra'd ayat 23-24. Maka kita bermohon pada Allah, semoga orang tua kita ahli surga, amin. Semoga kita suami dan istri ahli surga, amin. Semoga semua anak keturunan kita ahli surga bersama dengan orang-orang yang saleh, amin ya rabbal alamin. Jadi sabarnya tanpa batas, jangan sabarnya dibatasi. Kemudian mengatakan, sorry bro, kesabaranku sudah habis. Nomor yang kelima, bersahabatlah dengan orang-orang soleh. Ini dia. Orang soleh itu bersahabatnya pasti lillahi ta'ala, pasti ta'awun. Tidak mungkin orang soleh bersahabatnya karena ada udang di balik. Datang beneran kopi, insya Allah. Ini ada sairnya nih Pak, Bu. Pak Bupati ada sairnya ini. Memang nikmat secangkir kopi, apalagi ada sepotong roti. Jangan kita saling benci, mari sambung silaturahmi. Buat apa menanam padi kalau tanahnya kering dan gersang? Buat apa kita saling membenci? Tumbuhkan cinta dan kasih sayang. Gimana nih 5 menit lagi? Masya Allah. Bersahabat dengan orang-orang soleh itu dalilnya Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 119. Ini penting. Orang yang soleh itu sahabat sejati, karena tidak ada udang di balik.
karena Allah. Nomor yang ke-6, nomor yang terakhir nih, yaitu berhusnudzonlah kepada Allah dalam penghambaan diri, yaitu doa. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah, sepanjang kita yakin husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang orang beriman itu pasti diuji imannya. Pasti. Ayatnya begitu banyak. Kalau sudah yakin orang beriman pasti diuji, maka dia bisa menyikapi baik sangka dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Pasti Allah kabulkan. Maka jangan heran dalam kehidupan kita kalau ada sesuatu yang datang tidak kita duga. Contohnya minta sepeda, datangnya motor. Minta motor, datangnya mobil. Minta mobil, datangnya pesawat apa tuh? Pesawat telepon. Alhamdulillah. Husnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jujur saya menyampaikan, tidak ada orang yang bisa meraih semua impiannya. Tidak ada. Tapi niat suci, tujuan yang baik harus kita miliki. Karena beruntungnya umat Rasulullah itu, derita yang dia alami menjadi penghapus dosa. Menutup nomor 6 ini, saya sampaikan sebuah hadis surat cinta Rasulullah. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adha wala ghammin hatta syaukati yusyakuha illa kafarahu biha min khotoyahu. Tidaklah satu musibah yang ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan, sakit, kesedihan, gangguan, gundah hati, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Pertanyaannya selalu kepada ibu-ibu nih, karena yang paling ramai di majelis taklim ibu, bapak-bapaknya khusus nih. Bu, izin bertanya, pilih mana? Badan sakit dosa diampuni atau badan sehat dosa bertambah? Ini ibu-ibu cerdas banget nih. Siapa sih bupatinya? Oh, pantas. Siapa sih bu wakil? Pantas. Sekarang pertanyaan berikutnya, pilih mana? Uang banyak hati tak tenang, atau uang sedikit hati tenang? Ini serius, karena ada orang yang uangnya banyak, makan tak enak, tidur tak nyenyak, susah bergerak, hati bergolak, takut disidak, keluar rumah nanti ditembak. Jadi pilih mana dong? Di majelis manapun saya tanya, termasuk di Al-Azam, jawabannya sama. Semoga Allah berkahi kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan yakin menutup pesan ini, jangan tinggalkan waktu istimewa untuk berdoa kepada Allah. Itu ekspresi syukur yang sebenarnya. Ketuk pintu langit Allah. Sehingga saya tuliskan dalam sebuah syair, bangun tidurku terus berdoa. Bangun tidurku terus berdoa. Di kamar mandi jangan lama-lama sholat tahajud, janganlah lupa istighfarlah sebanyak-banyaknya. 3 permohonan akan Allah kabulkan insya Allah. Jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, tidak kemana obat dicari.